kakak 14 apa? 14 purnama ya Ayo. yang jadi kurangin. Dan kakakku sekarang nih lagi berjuang untuk ngadepin yang namanya si koronces itu. Oh my Mm-mm. god. Tapi aku yakin banget kakak Nyonya tuh kuat, kakak Nyonya hebat. Jadi palingan cepet hempasnya. Ya seminggu Amin lah ya amin kak. amin 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 Kak amin. Nyo, Hmm. hal yang pertama aku mau tanyain, itu Hmm. kenanya di mana sih? Tahu nggak sih? Kalau ngomongin kenanya di mana pasti bingung jawabnya ya. Maksudnya ya ini musuh kita nggak kelihatan gitu loh. Jadi bingung juga sih mau bilang kena di mana kayak gitu, yang Hmm. ngenain siapa segala macem. Cuman nggak mau mikirin kayak gitu sih, lebih ke pas aku udah tahu kena COVID, aku langsung berusaha nge-tracing yang lain yang pernah bareng gitu. Coba tolong langsung auto swab gitu biar Aha. ketahuan juga aku nularin nggak gitu kan, berarti kan aku udah jadi carrier gitu, nggak Iya kan sih. Berarti kalau gitu. kalau kak Nyonyo ini nih yang apa? Yang ada gejala ya berarti ya kak. Aku kan sempat ngikutin kak Nyonyo kan sempat sakit Mm-mm. sebelum kakak tes ya. Iya, sebenarnya gejalanya juga kayak sehari sebelum aku dinyatain COVID, Dek. Jadi tuh Mm-mm. waktu hari Rabu memang aku demam. Cuman kalau demam itu Mm-mm. kan kita COVID taunya kan di atas 37 kan. Nah, itu tuh Mm-mm. aku hari Rabu memang demam. Jadi maksudnya udah anget tuh kan kita bilang demam, tapi itu paling Iya ya. tinggi cuman 37 doang, nggak nyampe lebih gitu kan. Mhm. Terus ya Rabu Kamis cuman gitu doang, karena aku pikir biasanya kalau hujan terus AC kenceng Aha. juga kan aku pasti bisa Iya langsung iya tahu. perubahan suhu kan gitu di badan kita. Nah pas Aha. hari Jumatnya udah selesai siaran, pas udah pulang, itu udah pulang baru tuh berasa semua, kepala berat banget, terus Aha. flu juga berat banget, terus badan kayak pegel-pegel kayak gitu. Terus sama kan barometer aku tuh kalau misalnya kena COVID katanya kan hilang penciuman sama ini Aha. kan hilang Iya rasa pengecap ya. kan, Kecap ya. rasa. Ini dua-duanya soalnya enggak gitu. Nah aku pikir karena badan pegel-pegel itu terus juga apa flu-nya berat banget, aku pikir antara tipes sama DB gitu, karena emang lagi drop baru berasa itu Ya, soalnya kan kita juga aku gitu. juga tahu gitu kalau Kanyo kan memang apa ya, memang sering banget kayak DB keluar masuk rumah sakit. Mungkin pertama indikasinya kayak oh mungkin DB gitu ya kayak. Emang nggak kepikiran Iya, juga kan. enggak Karena enggak. Kak, aku juga tahu Kanyo tuh orangnya bersih banget, resik banget gitu. Tapi Iya iya. apa mungkin apa ya? Apa mungkin apa Lagi ya? drop aja kitanya Lagi drop mungkin, ya. aku lagi drop, terus juga aku lagi haid, jadi kayaknya nggak hajar semua. Terus Mhm. biasanya kalau orang kan mungkin gejalanya banyak. Ini aku sebelum dinyatakan positif itu gejalanya baru berasa yang kelihatan semua kan, berarti kayak badan, terus sakit kepala segala macem. Itu Mhm. berarti H-1 aku dinyatain COVID. Nah udah pokoknya Jumat tuh aku udah bilang, oh kan kalau aku sakit langsung ngomong sama dokter Reisa kan. Iya, Terus heeh. aku bilang sama dokter Reisa, dok apa ini aku dari siang nih, dari pulang kerja panas, flu bla 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 gitu kan. Terus habis itu Mhm. kemarinannya sempat demam, sempat tapi nggak sampai 37 kok. Ya udah Mhm. swab, emang kebetulan emang jadwalnya buat ini juga kan. Aku kan rajin Aha. serologi, swab segala Iya, macam iya, kayak gitu iya. kan. Ya udah, terus aku Oke. bilang aku OTG dong. OTG apaan, gila katanya. Oh, Maksudnya pas Jumat itu, langsung. karena aku mikirnya tetap DB gitu bener. Iya, 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 iya. Tapi ini gue nggak masalah kok gitu kan. Masih Terus ada jadi rasa memang masih pas apa gitu ya. Sabtu pagi tuh aku cek darah DB, terus buat tipesnya sama sekalian langsung Kakak swab. swabnya swab Nah, apa sih Kak? Swab antigen apa PCR, kemarin tuh? PCR, Oh PCR, PCR ya. PCR. Oh lengkap dong ya Mm-mm. semuanya ya. Iya. Berarti dan Terus ya ini udah udah hari hari ketiga ya Kanyo ya? Hari keempat ya? lima, Hari lima. kelima ya? Ya kan berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Aku dari Sabtunya kan pas sebelum swab juga aku udah langsung di kamar sendiri gitu kan. Hmm. Gitu. Terus ya udah pokoknya pas siang itu udah keluar yang cek darah negatif. Hmm. Aku sempat mikir karena bingung, waktu itu sempat digigit nyamuk kan, terus sempat Ah, merah-merah, makanya aku ah. mikirnya tuh ke arah DB. Tapi pas suami aku bilang udah itu 2 udah negatif, tinggal tunggu 1 lagi aja negatif nih katanya gitu. Ayo ya Ah, kita mau pergi kan katanya gitu. ah. Ya udah, oh iya ya. Jadi pas abis itu dapat email dari rumah sakit, ah Langsung ya. serius nih Iya aku COVID. lihat juga tuh. Iya gitu, terus aku yang kayak aku langsung teriak ke suami, hah
aku positif loh. Terus sampai sempat bercanda gini, tapi bukan hamil sayang. Masih sempat bercanda gitu, bener. Sempet ya, Bo. Oh, makanya. Soalnya aku nggak kepikiran katanya gejalanya begini karena memang awalnya tuh aku kan flu. Soalnya tuh kalau gejala umum COVID tuh katanya kan batuk, sesek, nggak ada itu kayak gitu. Jadi dibilang OTG enggak, dibilang enggak OTG juga ya enggak gitu karena nggak tahu Iya. aku emang nggak sadar sama body sign-nya juga aku nggak tahu deh. Cuman intinya ya udahlah ketika udah tahu COVID ya udah untungnya emang aku kan kalau kayak vitamin gitu kan emang selalu siap gitu. Selalu ya, Emang ya. iya aku pergi pun juga segala macem bawaannya udah kayak mau ngelenong kan anak-anak juga Iya, iya. vitamin semuanya lengkap lah jadi ya udah langsung terus emang Iya. aku udah langsung discuss sama rumah sakit gimana karena emang aku kebetulan gak punya penyakit bawaan terus abis itu juga orang rumah sakit tahu ada kamar yang mumpuni nggak ada bilang ada kamar mandi dalam terus juga apa namanya misah lantai kan sama keluarga jadi aman lah gitu karena memang ditanya juga kalau bisa yang jangan stres kalau aku rumah sakit mungkin akan lebih stres makanya kenapa aku isolasi mandiri gitu. Nah itu juga banyak pertanyaan juga ya Kak maksudnya tentang kakak yang isolasi mandiri kok dibolehin sih padahal kan ada satu peraturan pemerintah yang baru kan udah nggak bisa isolasi mandiri gitu kan Kak. Nah ini kenapa kakak diperbolehkan oleh pihak rumah sakit untuk isolasi mandiri? Iya gitu tadi kan yang pertama karena memang aku nggak punya penyakit bawaan. Nggak punya penyakit gitu bawaan, kan. ya. Terus juga apa namanya kan aku juga discuss nih sama dokter Reisa kan. Nih hasil aku kayak begini kan memang ada ininya berapa, poinnya berapa segala macam. Terus gejalanya juga di aku nggak terlalu berarti, nggak ada yang sesek. Terus nggak hilang penciuman sama hilang perasa gitu segala macam. Jadi toh juga maksudnya memang karena memang gejalanya nggak yang terlalu berat banget. Jadi aku oh ya udah kan kita juga kan nggak pengen kan kita emang yakin nih sampai aku make sure yakin aku boleh isolasi mandiri karena nggak apa-apa memang satu rumah sakit juga banyak yang penuh gitu kan. Yang kedua memang mereka memprioritaskan buat orang-orang yang udah punya penyakit bawaan gitu deh. Iya. I know. Dan yang paling penting kan emang kita tetap matuhin sesuai dengan standar dan prosedurnya untuk isolasi mandiri seperti apa kayak gitu kan. Jadi ya udah aku juga tetap konsultasi sama dokter tiap hari dan apa emang setiap orang gejalanya beda-beda. Aku baru hilang penciuman itu pas isolasi hari kedua baru hilang itu siang pas siang-siang aku WhatsApp suami. Enggak kok tumben lagi pupuk. Ini kenapa nggak kebauan ya boker gue ya gue bilang gitu sampai nyemprot parfum segala macam wah ini udah mulai ini terus aku bilang sayang aku nggak bisa nyium ya udah berarti penciumannya lagi hilang gitu terus aku lapor lagi ya emang begitu kan kayak gitu kondisinya gitu. Kak kalau down sih udah pasti ya Kanyong tapi kan kita nggak usah ya pasti lah